zwei, drei, vier. Eins, zwei. Berlatar di Jerman, tepatnya di persimpangan jalan tol, seorang pria tua terlihat sedang bersedih sambil melihat foto anjing peliharaannya. Tak lama kemudian ada pria lain yang sedang kebelet dan buang air di semak-semak. Lantas pria tua itu mengambil senapan dan mengikutinya. Apakah yang sedang pria tua bangka itu lakukan? Adu pedang? Atau sekedar bincang-bincang? Daripada penasaran, langsung saja kita simak videonya. Awal cerita dimulai saat Jenny menanyakan arah menuju ke klub malam bernama Bunker lewat telepon. Dia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Lindsay. Tak lama kemudian Lindsay juga mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Amy. Diketahui mereka berdua tinggal di hotel yang berada di Jerman dalam rangka liburan atau semacam tur Eropa. Saat di tengah perjalanan menuju pesta, ternyata mereka berdua tidak tahu harus pergi kemana dan berada di mana. Bahkan ban mobil mereka juga bocor karena menabrak sesuatu. Di sini Jenny dan Lindsay mencoba menelepon layanan rental mobil, namun sayangnya di tempat itu tidak ada sinyal sama sekali. Dan tiba-tiba saja terdengar suara petir. Otomatis mereka berdua masuk ke dalam mobil karena takut akan turun hujan. Tak lama kemudian ada mobil datang dari arah belakang. Mereka berdua meminta bantuan pada pria itu, tapi sayangnya pria itu tidak bisa berbahasa Inggris. Si pria itu mengatakan Viken, yang artinya bercinta. Setelah mereka berdua tahu apa maksud si pria itu, mereka pun menutup kaca jendela mobilnya. Dan pria itu pun pergi. Karena mereka tidak mau jika harus menunggu terlalu lama, akhirnya mereka berdua sepakat untuk pergi mencari pertolongan. Setelah berjalan cukup lama, mereka tidak juga menemukan adanya tempat tinggal atau orang di sekitar tempat itu. Di sini barulah mereka sadar bahwa mereka telah tersesat. Saat Lindsay sedang berjalan karena lelah mendengar ocehan Jenny, tiba-tiba dia melihat cahaya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi ke sumber cahaya itu. Saat mendekati rumah tersebut, tiba-tiba saja turun hujan. Sambil kehujanan, mereka terus mencoba mengetuk pintu si pemilik rumah. Hingga akhirnya, si Kopet pun keluar. Pria ini bernama Heather. Dia merupakan seorang dokter spesialis bedah, terutama bedah kembar siam. Sebelum Heather mengizinkan mereka masuk ke dalam, dia bertanya pada Jenny dan Lindsay, "Apakah kalian datang sendirian?" Ketika di dalam, Jenny dan Lindsay meminta Heather untuk menelepon layanan mobil. Tentu saja Heather tidak akan meneleponnya. Dia hanyalah berpura-pura. Hallo, hier spricht Dr. Halter. Bahkan Heather memasukkan obat ke dalam minuman yang diberikan kepada Jenny dan Lindsay. Saat sedang berbincang, Lindsay tanpa sengaja menumpahkan minumannya. Verdammt nochmal, kannst du nicht aufpassen, du dumme Sau! Di sini terlihat Heather turun ke bawah untuk mengambil handuk sambil membawa jarum suntik. Tak lama kemudian Jenny pingsan karena obat yang diminumnya. Begitu pula dengan Lindsay karena diberi suntikan oleh Heather. Ketika tersadar, mereka sudah dalam keadaan terikat di atas ranjang dengan infus di lengan. Di sebelah mereka juga ada pria gemuk yang sebelumnya menggunakan mobil truk pembawa barang. Tak lama kemudian psikopat Heather datang. Dia membunuh si pria gemuk karena menganggapnya tidak cocok dengan uji coba miliknya. Setelah menguburnya, Heather datang dan membawa pasien barunya. Di scene berikutnya, psikopat Heather mengatakan bahwa dia sebelumnya telah menciptakan sebuah eksperimen dari anjing peliharaannya. Psikopat Heather juga akan melakukan hal yang sama terhadap mereka. Playing this spectacular. Psikopat ini menjelaskan bagaimana operasi yang akan dilakukan terhadap mereka, seperti pemotongan ligamen, mencabut beberapa gigi mereka, lalu menyambungkan mulut mereka ke anus dari orang yang kedua sampai orang ketiga. Mereka bertiga terhubung melalui sistem lambung, dari orang pertama yang mengonsumsi makanan, dan kotorannya akan melalui orang kedua dan dikeluarkan oleh orang ketiga. Eksperimen ini disebut manusia lipan. Keesokan harinya saat operasi akan dilakukan, tiba-tiba saja Lindsay melarikan diri dari ruangan itu. Dalam keadaan tangan yang terluka, serta mengeluarkan darah, dia berusaha mencari pintu keluar sambil bersembunyi dari kejaran Heather.
Saat Lindsay sudah merasa aman di dalam kamar, Heather sudah ada di depan gorden dan berusaha memecahkan kaca. Lindsay pun berlari hingga akhirnya terjatuh ke dalam kolam renang. Di sini Heather menutup permukaan kolam renang agar Lindsay tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah keluar dari kolam renang, Lindsay pergi untuk membawa Jenny keluar bersamanya. Ketika sudah berada di luar dan hampir lolos, Lindsay malah tertembak obat bius di punggungnya. Dan akhirnya pelarian pun gagal. Di scene berikutnya psikopat Heather terlihat sedang melakukan operasi. Setelah beberapa hari pasca operasi, psikopat Heather berhasil melakukan eksperimennya, lalu dia membangunkan mereka. Dia pun tidak lupa untuk mengabadikan momen tersebut. Keesokan harinya mereka berada di taman untuk diajari cara mengambil koran oleh psikopat. Namanya juga psikopat, pasti perilakunya aneh dan mengerikan. Terlihat mereka diberi makan layaknya anjing peliharaan. Karena merasa kesal, orang yang berada di depan atau sebagai kepala mereka melukai kaki Heather. Dan hal itu membuatnya marah lalu memukulnya hingga pingsan. Di esok paginya, rutinitas yang sama dilakukan oleh Heather. Heather kali ini memakai sepatu bot agar tidak dilukai oleh mereka. Kesal dengan ocehan yang tidak jelas dari Heather, mereka pun mencoba pergi. Tapi tiba-tiba orang yang berada di depan ingin buang air besar. Dan tentu kalian sudah tahu apa yang terjadi. Di sini psikopat Heather malah senang dan antusias melihat hal itu terjadi. Setiap selesai beraktivitas, mereka selalu dimasukkan ke dalam kerangkeng. Di sini terlihat Heather sedang memeriksa keadaan mereka dan tak lama kemudian ada suara panggilan telepon masuk. Ternyata itu telepon dari petugas kepolisian. Heather pun langsung bergegas untuk menemui para polisi itu. Di sini terlihat ada dua petugas polisi. Mereka bernama Fowler dan Kranz. Maksud kedatangan mereka ke rumah Dr. Heather adalah untuk menanyakan informasi mengenai orang hilang. Alasan mereka menanyakan itu karena kendaraan orang hilang tersebut berada di lingkungan sekitar rumah Heather. Tentu saja Heather membantah hal tersebut. Dia berdalih jika dirinya sedang sibuk dengan uji coba dan penelitiannya. Di sini Heather menawarkan minuman untuk kedua petugas tersebut. Seperti yang sebelumnya terjadi, Heather memasukkan obat bius ke dalam minuman mereka. Petugas Kranz mengatakan bahwa penyelidikannya menemui jalan buntu. Dan Heather adalah orang yang dicurigai, karena hanya dialah orang terakhir yang belum diinterogasi. Petugas Kranz juga menjelaskan bahwa ada saksi yang mendengarkan seorang wanita berteriak di rumah Heather. Dan satu hal lagi, mobil Mercy Silver milik Heather terlihat di tempat di mana truk Belanda ditemukan. Heather marah dengan tuduhan tersebut. Dia meminta kedua petugas itu untuk meminum minumannya dan menyuruhnya pergi. Di sini Kranz memukul gelas yang disodorkan padanya hingga pecah. Melihat hal itu, Heather marah dan mengancam akan membawanya ke pengadilan. Tapi tak berselang lama, Heather meminta maaf. Dia beralasan kelelahan dan kurang tidur. Dia pun turun ke bawah dengan dalih untuk mengambil handuk. Saat Heather membersihkan pecahan kaca, petugas Kranz penasaran dan bertanya apa yang ada di basement Heather. Lalu tanpa sengaja Heather menjatuhkan jarum suntik yang berisi obat bius. Saat ditanya, itu hanyalah insulin, karena Heather mengalami diabetes. Heather juga mengatakan jika mereka ingin menggeledah seluruh rumahnya, maka para petugas itu harus membawa surat perintah terlebih dahulu. Petugas Fowler dan Kranz memutuskan kembali untuk mengambil surat perintah penggeledahan. Heather terlihat kebingungan karena manusia lipan ciptaannya tidak ada di ruangan. Tanpa diduga, mereka menusuk kaki Heather dan menggigit lehernya. Dalam keadaan merangkak, Heather berusaha untuk mengejar mereka yang melarikan diri. Ketika mereka sampai di sebuah kamar, mereka mencoba memecahkan kaca menggunakan lampu baca yang ada di sana. Tapi tak lama kemudian, Heather datang. Di sini saya sempat mengira mereka akan berduel sampai ada yang mati. Ternyata manusia percobaan urutan pertama malah bunuh diri. Petugas Fowler dan Kranz kembali ke rumah Heather. Tapi karena tidak ada respon sama sekali, mereka berdua masuk secara paksa. Di sisi lain, psikopat Heather merangkak dan bersembunyi di kolam renang. Ketika petugas Kranz masuk ke basement Heather, tiba-tiba saja dia mendengar suara tembakan. Secara spontan dia mencari sumber suara. Betapa terkejutnya dia setelah melihat apa yang ada di depannya. Di sini Kranz masih mencari sumber suara tembakan itu, dan ketika sampai, Fowler sudah tewas mengapung di kolam renang. Kranz ditembak di perutnya 2 kali, lalu dia membalas dan menembak Heather di kepalanya hingga tewas. Tapi Kranz juga ikut tewas setelah terjatuh ke kolam renang. Sementara di tempat lain,
Jenny pun tewas karena kehabisan nafas. Itulah alur cerita dari film The Human Centipede. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.